Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan kita hari ini adalah statistik deskriptif menggambarkan data dalam bentuk angka. Nah, statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Kemudian data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel maupun grafik sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan, yang dimana dikenal dengan nama statistik inferensi. Jadi kita di statistik deskriptif adalah bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian meringkas data tersebut, kemudian disajikan. Nah, hasil penyajiannya ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang dimana disebut dengan statistik inferensi. Supaya kita dapat mengambil keputusan dengan baik, maka penyajian yang ada di statistik deskriptif itu harus diringkas dengan baik dan teratur dalam bentuk tabel maupun grafik. Selain tabel dan grafik, untuk mengetahui deskripsi data diperlukan ukuran yang lebih eksak. Ukuran statistik tersebut dinamakan summary statistik atau ringkasan statistik. Nah, ukuran statistik yang sering dipakai dalam pengambilan keputusan antara lain yang pertama mencari central tendency atau kecenderungan terpusat seperti mean, median, modus. Kemudian yang kedua mencari ukuran dispersi atau ukuran penyebaran seperti standar deviasi dan varians. Kemudian yang ketiga mengetahui bentuk data, yaitu kecondongan dan kemiringan dari data itu ya, dengan ukuran skewness dan kurtosis. Nah, di SPSS fasilitas yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data itu antara lain yang pertama frequencies. Jadi ini adalah submenu frequencies, berfungsi untuk memberi gambaran sekilas dan ringkas dari sekelompok data. Kemudian yang kedua, submenu deskriptif, berfungsi untuk menampilkan berbagai ukuran statistik dalam sebuah tabel untuk satu atau lebih variabel kuantitatif dengan fasilitas pembuatan Z-score untuk pengujian normalitas sebuah data. Jadi kalau frekuensis kita dapat memberi gambaran sekilas dan ringkas dari sekelompok data, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sementara kalau di deskriptif itu hanya digunakan untuk untuk mendeskripsikan data dalam bentuk dari data yang bersifat kuantitatif saja atau variabel yang bersifat kuantitatif. Nah, di sini juga di deskriptif ditambahkan dengan fasilitas pembuatan Z-score ya, untuk menguji normalitas sebuah data. Terus kemudian submenu ketiga adalah menu explore, berfungsi untuk mengeksplorasi data lebih dalam lagi dibandingkan fasilitas frekuensi ataupun deskriptif. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke prakteknya. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan submenu frekuensis. Yang pertama, jadi di sini Ibu sudah punya file datanya. Di sini ada variabel tinggi dan variabel gender, ya. Ya, di sini ada jadi variabelnya tinggi dan gender. Nah, misalkan yang pertama kita mau mendeskripsikan variabel tinggi dulu, ya. Kita masuk ke menu analyze. Terus kemudian kita masuk ke deskriptif statistik, kemudian kita ambil frequencies. Nah, terus kemudian kita ambil tinggi. Jadi kalau misalkan nanti kita mau mendeskripsikan data gender, maka yang kita bawa ke variabel, misalkan kita bawa gender, ya. Terus kemudian kita ambil statistik. Nah, di sini kita ambil persentil. Jadi persentil values kita ambil persentil. Terus kemudian di sini kita ambil
ketik 10, kemudian add, terus kemudian kembali ke sini 90, add lagi. Berarti yang akan tampilkan nanti adalah persentil 10 sampai 90. Terus kemudian untuk dispersion kita checklist standard deviation, variansi, range, minimum, maksimum, mean. Terus kemudian di central tendency kita ambil mean dan median. Nah, kenapa kita tidak perlu memilih mode untuk modus dan sum untuk jumlah? Karena tinggi badan ini adalah data rasio. Jadi kalau kita misalkan menggunakan modus itu kurang lazim diterapkan pada data rasio. Sementara untuk sum atau jumlah, misalkan kita mau menjumlah total semua tinggi badan dari semua responden yang ada, maka ini tidak mempunyai makna yang praktis. Maka kita pilih saja mean dan median. Terus kemudian di sini kita pilih squeamish dan kurtosis. Setelah itu kita pilih continue. Kita ke chart. Kemudian chart tipenya kita pilih histogram. Terus kita pilih show normal curve on histogram. Jadi bentuk tampilannya adalah histogram. Terus kemudian continue lagi. Kemudian kita ambil format. Nah, di sini format kita pilih order by ascending. Terus kemudian ini diabaikan, kemudian continue. Ya. Terus kita klik OK. Kita tunggu tampilan outputnya. Nah, ini tampilan output dari frekuensi tadi. Jadi kita harus bisa menganalisis hasil dari pengolahan data di frekuensi. Jadi di sini n di sini adalah jumlah datanya. Jadi yang valid adalah 25. Jadi jumlah data yang kita kelola tadi 25, kemudian missing 0. Berarti semua data yang ada dikelola dengan baik. Terus kemudian mean rata-rata ya, jadi tinggi badan rata-rata 169,4. Kemudian standar errornya 0,9927. Kemudian mediannya adalah nilai tengahnya. Kemudian standar deviasi 4,963 itu ya. Variansi dan seterusnya sampai ke persentil. Persentil 10-nya 160,62. Terus kemudian persentil 90 175,70. Terus kemudian di sini di tabel berikutnya di sini ada frekuensinya. Jadi banyaknya data yang atau banyaknya responden yang memiliki tinggi 159,6 itu 2 orang ya. Kemudian 161,31 orang dan seterusnya, dan total 25. Jadi di sini persennya kita ambil dari 2/25 kali 100%. Maka responden yang mempunyai tinggi badan 159,6 itu ada 8%. Terus kemudian di sini untuk frekuensi kita lihat ini adalah grafiknya. Jadi di sini histogram di sini memperlihatkan kecenderungan atau di sini squeamish dan kurtosisnya. Jadi kalau dilihat dari bentuknya ini membentuk lonceng. Nah, kesimpulannya di sini adalah berarti data yang kita olah ini adalah berdistribusi normal. Itu ya. Jadi seperti itu penggunaan submenu frequencies. Jadi kalau sudah kita bisa save atau save as. Kemudian
kita lanjut, kita kembali ke datanya. Sekarang adalah penggunaan submenu deskriptif. Jadi kita ambil analyze, terus deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Nah, yang ingin kita deskripsikan adalah tinggi badan. Jadi yang bisa kita deskripsikan di submenu deskriptif adalah tinggi saja, karena gender ini bukan merupakan data kuantitatif, ya. Jadi kemudian optionnya kita untuk optionnya kita pilih yang ada saja, jadi yang sudah terchecklist di sini kita pilih yang ada saja, yang ini saja ya, kita tidak perlu mengubahnya lagi, kita langsung ke continue. Terus kemudian kita save standardized values as variables, kita checklist, kemudian oke. Jadi ini tadi, jadi ibu tadi tidak menutup output yang sebelumnya, maka dia ditergabung dalam satu output. Di sini ada deskriptif. Jadi yang tambahan yang diolah dari submenu deskriptif tadi ya hanya ini ya, tinggi, kemudian validnya 20. Jadi jumlah datanya 25, yang valid 25, berarti semua data diolah. Nilai minimum 100, maksudnya tinggi badan minimum 159,6, tinggi badan maksimum 180,3, kemudian meannya 169,4, kemudian standar deviasinya 4,9633. Jadi ini sebenarnya juga terdapat pada penggunaan submenu frekuensis ya. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian selanjutnya adalah, jadi tadi pada saat kita menggunakan menu submenu deskriptif, maka akan muncul di data view dan variabel view itu variabel baru, yaitu set score di sini ya. Jadi set score di sini dipakai untuk secara cepat melihat nilai mana yang menyimpang cukup jauh dari rata-ratanya. Jadi di sini, jadi tadi kita sudah tahu bahwa rata-ratanya sekian. Nah, tinggi badan yang 170 mempunyai set score atau set tinggi itu 0,191. Artinya tinggi badan data pertama mempunyai penyimpangan 0,161 dari nilai rata-rata, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau menggunakan submenu explore. Nah, submenu explorer di sini dapat digunakan untuk menguji normalitas data dan variansi. Ya. Caranya adalah kita masuk analyze, terus kemudian deskriptif statistik, terus kemudian explore. Nah, untuk dependent list kita pilih tinggi. Kemudian untuk faktor list kita pilih gender. Terus kemudian kita masuk ke statistik. Nah, di sini kita pilih deskriptif ya. Kemudian continue. Terus kemudian untuk plots kita pilih, untuk box plotnya kita pilih none. Terus kemudian untuk yang ini deskriptif kita tidak pilih apapun, jadi kita hilangkan checklistnya. Kemudian kita aktifkan normally plots with test. Kemudian untuk split versus level with Levene test kita pilih power estimation.
kemudian continue. Terus kemudian untuk displaynya kita pilih both, artinya kita mau menampilkan statistik dan plot. Kemudian kita pilih OK. Nah, jadi Ibu tadi tidak mengeluarkan output di langkah yang kedua, maka dia tergabung di satu output. Nah, di sini kita mulai di sini ya, di explore. Jadi di sini gender, terus kemudian di sini ada tinggi. Jadi tinggi badannya untuk pria jumlah 11 orang, kemudian wanita 14 orang. Nah, di sini ada deskriptifnya. Jadi sebenarnya sama tampilannya dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nih, ada mean, ada median, variansi, standar deviasi, minimum, maksimum. Ada juga skewness-nya, kurtosisnya. Nah, terus kemudian di sini untuk test of normality-nya. Jadi untuk menguji normalitas datanya, kita lihat di sini ada dua alat uji, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Jadi di sini ketentuannya bahwa kita lihat ya nilai signifikannya. Jadi nilai signifikannya di sini dengan ketentuan apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak normal ya. Terus kemudian untuk apabila angka signifikannya lebih besar dari 0,05, artinya adalah data tersebut berdistribusi normal ya. Jadi kalau kita lihat di sini antara nilai Kolmogorov dan Shapiro-nya, nilai signifikannya itu di atas 0,05, artinya data tersebut berdistribusi normal. Seperti itu ya. Nah, ini untuk normal Kiki plotnya. Oke. Jadi ini tadi test of homogeneity-nya tadi untuk variansinya. Jadi ketentuannya itu sama, tingkat signifikan di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05 dianggap berarti dia data yang ada itu tidak mempunyai varian yang sama. Apabila misalkan tingkat signifikannya di atas 0,05 atau angka signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti dia berasal dari variansi yang sama ya, datanya berasal dari variansi yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini untuk test of homogeneity of variansinya di atas angka 0,05, artinya data ini mempunyai varian yang sama. Nah, sementara untuk grafik normal Kiki plotnya kita lihat. Jadi di sini ini untuk for gender. Di sini kita lihat ada garis ya, garis ini. Nah, kita lihat titik-titik yang ada. Nah, dikatakan normal apabila titik-titik yang ada ini mendekati garisnya. Tapi kalau dilihat di sini hanya ada satu data yang berada agak jauh dari garis. Jadi ini bisa dikatakan ada satu data yang misalkan dikatakan tidak normal, tapi itu tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Nah, sementara untuk normal ggplot untuk for gender wanita di sini sama, garisnya ada, terus kemudian titik-titiknya mendekati garis, artinya dia mempunyai distribusi normal. Sama halnya dengan dead trended normal Kiki plot di sini. Ini sama ya. Jadi garisnya kemudian titik-titiknya mendekati garis. Berarti dia berada di distribusi yang normal. Jadi kalau misalkan nanti cara menyimpannya, kita bisa misalkan kita save,
kita bisa save biasa, kita pilih save as, maka dia akan muncul, dia akan tersave seperti output SPSS. Misalkan lagi kalau misalkan output ini kita mau save dalam bentuk PDF, maka kita bisa pilih print, terus kemudian printernya kita cari yang Microsoft Print to PDF, kemudian oke. Nah, kemudian kalian bisa pilih simpan di file yang mana atau di folder mana. Nah, dengan demikian output yang kita praktekkan tadi, jadi 3 praktek tadi bisa berada dalam satu PDF. Ya, demikianlah untuk materi kita hari ini untuk penggunaan statistik deskriptif ya. Jadi menggambarkan data dalam bentuk angka. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.